ya, dan sesuai dengan dosis dokter ya, atau dosis yang diberikan oleh dokter. Dan yang namanya jangan lupa ketika obatnya udah mau habis itu dia itu yang namanya langsung yang namanya check up seperti itu ya, atau yang namanya istilahnya pergi ke dokter lagi untuk yang namanya dilakukan apa, dilakukan yang namanya terapi seperti itu ya. Oke, atau yang namanya dia pergi ke dokter lagi untuk yang namanya apa, kontrol apakah udah boleh dihentikan atau belum pengobatan ini dan ini, itu mungkin bisa baik untuk saraf-saraf yang tadi saya sebutkan ya. Tapi kalau misalnya dia minum obat itu tidak maintenance, atau yang namanya apa tuh yang namanya tiap hari minum obatnya itu sering yang namanya terlambat, oke? Ataupun yang namanya dia minum obatnya tidak sesuai dengan jadwal, ya, atau dia itu yang namanya minum obatnya itu yang namanya ketika lagi yang namanya mood gitu, tergantung mood. Nah, ini bahaya seperti itu ya. Ataupun dia minum obat tiap hari gitu ya. Oke, tanpa bilang ke dokter dulu apakah obat ini boleh dihentikan atau tidak. Nah, ini bisa berbahaya juga. Seperti itu ya. Makanya di dalam pengobatan itu ada sistem yang namanya struktur molekul obat. Ya, atau ikatan kimia obat. Itu kita sebut yang namanya kimia medisinal. Oke? Nah, jadi yang namanya kimia medisinal itu yang namanya cabang ilmu dari yang namanya kita mengetahui gugus-gugus apa molekul fungsional pada obat. Ya. Oke? Ya, sesuai dengan yang namanya standar yang namanya IUPAC. Oke? Atau yang namanya apa tuh? Eshomer. Seperti itu. Oke? Nah, jadi seperti itu ya, kimia medisinal ya, atau yang namanya berdasarkan yang namanya protase. Nah, sistem protase pada pengobatan manusia, atau apa tuh yang namanya sistem yang namanya protase. Oke, jadi di kimia medisina tuh ada sistem protase. Arti protase itu apa? Ada yang namanya ketika kita minum obat kombinasi ya, antara obat satu dengan obat yang lainnya, ada yang saling menguntungkan. Nah, tapi ada orang minum obat kombinasi itu terjadi defek, menjadi yang namanya kayak apa tuh yang namanya interaksi antar obat tersebut yang sama-sama tidak menguntungkan. Makanya dia harus dikasih obat yang apa dengan dosis yang terukur, atau yang namanya kita ganti merek dagangnya